teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Long Hao Chen dan rekan-rekannya menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak memerlukan intervensi mereka lagi. Sebelumnya, iblis muda telah ditangkap oleh kemampuan tarik tungku suci spiritual Long Hao Chen, dan karena dia tidak bisa menyerang Han Yu secara langsung, dia menjadi korban naga ganda cahaya dan hujan. Dan ketika iblis muda itu tampak tidak mampu untuk melepaskan diri, segel yang dipasang pada tubuhnya telah rusak, dan peningkatan energi spiritualnya yang tiba-tiba telah menyebabkan kemarahan gorila itu secara tiba-tiba. Di antara yang lain di sekitar Long Hao Chen, Lin Xin menatap Long Hao Chen dengan penuh arti, melihat tungku spiritual putih yang mengambang di dekatnya. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Membunuh iblis muda itu adalah satu hal, tetapi mendapatkan tungku spiritual adalah hal lain. Dengan gorila yang baru saja tumbuh hingga level seperti itu, mereka tidak mungkin bisa melawannya, jadi menggunakan tungku spiritual jelas bukan ide yang bagus. Han Yu berkata dengan rendah, sepertinya iblis ini telah menekan kultivasinya sendiri sebelum datang ke sini. Karena dia menantang aturan surga ilusi maka perubahan ini terjadi. Gorila setidaknya telah menembus langkah ke-8. Long Hao Chen menjawab, itu adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Aku khawatir iblis ini sebenarnya adalah salah satu penerus Dewa Iblis keempat, Raja Iblis Saminaga. Saya tidak menyangka kami akan membuang pukulan sebesar itu dengan begitu mudahnya. Lin Xin mengungkapkan ekspresi penyesalan, sayang sekali bukan kami yang melakukan serangan terakhir. Jika aku tidak salah, membunuh penerus Dewa Iblis akan memberikan hadiah setidaknya 100.000 poin kontribusi. Wang Yuan bereaksi cepat, hadapi situasi ini. Jika kita bisa mendapatkan satu tungku spiritual saja, 100.000 poin kontribusi bahkan tidak bisa dibandingkan. Kapten, gorila itu tidak mudah ditangani. Haruskah kita mundur? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kita lihat saja, selama kita tidak bertindak sembarangan, setidaknya hal itu tidak merugikan kita. Persepsinya sangat tajam, dan mengingat penambahan Yating dan dorongannya sendiri, yang diperoleh dengan berada di surga ilusi, dia sebenarnya sudah lama merasakan perubahan pada gorila itu sejak dia menyerang iblis muda. Setelah disembuhkan dengan teknik pemulihan hebatnya, sikap gorila terhadapnya menjadi lebih lembut, dan tidak mengandung tanda-tanda permusuhan. Gorila itu terus menghajar iblis itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya berhenti. Pada saat dia bergerak maju, tubuh iblis muda itu sama sekali tidak dapat dikenali. Jelas, dalam kondisinya saat ini, dia sangat besar, dan kelompok Long Hao Chen tampak sangat kecil di depannya. Setidaknya itu adalah dari langkah ke-8, dan sangat mungkin, dia sudah mencapai puncak langkah ke-8. Fakta bahwa iblis muda itu melanggar peraturanlah yang membuat gorila besar ini menjadi begitu kuat. Menghadapi binatang ajaib seperti itu, mustahil untuk mengklaim bahwa mereka tenang. Namun, Long Hao Chen berjalan menuju gorila tanpa mundur sedikit pun. Peri elemen cahaya Yating melebarkan sayapnya di punggungnya, mendarat di bahu Long Hao Chen. Di dalam surga ilusi, dia tampak seperti ikan di air. Faktanya, energi spiritual yang sebelumnya dikonsumsi Long Hao Chen telah pulih sepenuhnya setelah rentang waktu yang singkat. Kecepatan pemulihan menakjubkan seperti apa itu. Gorila itu menekuk lengannya, kedua lengannya yang tebal dan kuat menyentuh tanah saat tatapan tajam di matanya perlahan mereda. Pada saat ini, Yating tiba-tiba terbang keluar dari bahu Long Hao Chen, melonjak hingga ke hidung gorila dan mendarat di atasnya. Ini adalah pemandangan yang cukup lucu, karena begitu gorila melihatnya, kedua mata besarnya langsung menyatu ke arahnya, memberinya tatapan lucu. Yating mengeluarkan serangkaian suara merdu, sesuai dengan bahasa peri. Gorila itu jelas terlihat tidak sehat karena dia dengan ringan melemparkan kepalanya ke belakang, dan mengirim Yating terbang. Tepat pada saat itu, tubuh besar gorila itu mulai menyusut ke ukuran aslinya, dan tekanan yang dia timbulkan pada kelompok Long Hao Chen pun berkurang. Perlahan-lahan datang ke depan Long Hao Chen, lengannya terangkat, melemparkan benda hitam ke arah Long Hao Chen.
Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangannya dan menangkap benda itu, sebelum menyadari keterkejutannya bahwa ini adalah kristal ajaib yang hampir seukuran kepalan tangan. Kristal ajaib ini memiliki penampilan yang sangat spesifik, atau lebih tepatnya berbentuk mahkota, berukuran sepenuhnya hitam, ia memancarkan api biru. Jelas sekali, itu adalah apa yang diambil gorila dari mayat iblis muda itu. Long Hao Chen menatap kristal ajaib di tangannya dengan tatapan heran. Lin Xin dengan cepat berlari ke sisinya. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Hao Chen mengenai barang-barang fantastis semacam ini. Mahkota warisan, tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah penerus Raja Iblis Saminaga, dan kemungkinan besar dia termasuk yang terkuat. Hanya setelah kematian Dewa Iblis, kristal ajaib berbentuk mahkota khusus ini akan muncul, dan juga dapat muncul untuk beberapa penerus Dewa Iblis. Ini adalah harta nyata yang kami dapatkan. Benda ini saja bernilai lebih dari 100.000 poin kontribusi, dan kabarnya, para iblis yang menggunakan mahkota warisan dengan memasangkannya pada senjata, telah mampu menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Namun sayangnya Anda tidak bisa menggunakannya Kapten, mahkota warisan iblis hanya dapat digunakan oleh orang-orang berbakat yang memiliki elemen selain cahaya, jika tidak, kombinasi terang dan gelap akan menghasilkan efek samping yang mengerikan. Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menyatakan, mari kita gunakan benda ini pada staf Fire Cloud-mu, setelah kembali, kami akan mencari seseorang untuk memasangnya. Apa? Lin Xin tampak terkejut. Tapi, ini tidak bagus, sebaiknya kita menukarnya dengan beberapa poin kontribusi. Long Hao Chen tidak dapat menahan tawanya, bagaimana kamu tidak bisa membandingkan manfaatnya? Menurutmu poin kontribusi digunakan untuk apa, sebagai dewa kekayaan tim kita? Apalagi yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan kita, karena benda ini sebenarnya adalah harta karun yang langka, apakah menurutmu kita harus segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita, atau menukarnya dengan sejumlah poin kontribusi? Kami akan memberikan harta yang baik kepada mereka yang ada di tim yang cocok untuk menggunakannya. Menyelesaikan kalimatnya, dia membungkuk pada gorila itu, terima kasih, sahabat hutan. Gorila itu mengeluarkan raungan rendah, tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arah Long Hao Chen. Menatap sedikit kosong, Long Hao Chen tidak tahu harus berbuat apa, tapi Yating datang terbang dan menarik tangan Long Hao Chen dengan kedua tangannya, meletakkannya di jari gorila itu. Segera kemudian, fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar dari jari gorila kuat ini ke tubuh Long Hao Chen. Tubuh Long Hao Chen sebagai tanggapan bersinar dalam kilau gerimis, dan di sekitar tubuh gorila muncul sinar kuning bergelombang. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut perlahan muncul di mata gorila itu. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, dia mundur 2 langkah sebelum tiba-tiba berdiri tegak, tinjunya membentur dada, sebelum melolong keras. Dengan enggan memandang tungku spiritual berwarna putih susu yang tergantung di pohon di dekatnya, dia membuka mulutnya, menyemburkan cahaya kuning yang menerangi tungku spiritual tersebut. Tungku spiritual melayang di udara, terbang ke arah Long Hao Chen, tapi berhenti tepat di depannya. Gorila itu tiba-tiba berbalik, dan lari. Raungan rendahnya yang berturut-turut sepertinya dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah saat dia terus melolong. Dia memberi kita tungku spiritual ini, Sima Xian tampak heran. Long Hao Chen mengangguk dalam diam, seharusnya begitu. Kakek Ling berkata bahwa seseorang harus melewati 2 ujian untuk mendapatkan tungku spiritual yang terdapat di surga ilusi. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah apa yang baru saja kita lakukan. Dengan mempengaruhi penjaga binatang ajaib untuk rela menyerahkan tungku spiritual. Namun ketika menggunakan metode lain, membunuh binatang penjaga untuk mendapatkan tungku spiritual, cobaannya menjadi jauh lebih sulit. Dan ini juga berlaku untuk uji coba terakhir. Sima Xian mengangguk sebagai jawaban, bos, cepatlah menyatu dengannya. Kita akan lihat setelahnya apakah ada yang lain untuk diri kita sendiri. Yang lain menganggap ini sebagai hal yang biasa. Long Hao Chen adalah inti dan pemimpin tim, dan dengan tungku spiritual ini selain merupakan tungku non-elemen, merupakan pilihan alami bagi mereka untuk meminta dia segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya katakan sebelumnya bahwa harta yang layak akan diberikan kepada orang yang tepat, tentu, saya bisa menggunakan tungku spiritual ini, tapi saya bukan pengguna yang paling tepat, ayo, Ying Er, dan asimilasikan itu. Aku, Chen Ying Er menunjuk ke hidungnya sendiri, memberikan Long Hao Chen tatapan bingung mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi orang yang mendapatkan tungku spiritual pertama. Chen Ying Er tidak hanya tidak bersuka cita atas keputusannya,
namun malah tampak tidak yakin. Kapten, bukankah Anda berpikir bahwa saya adalah orang yang paling tidak berguna di tim, sehingga ingin meningkatkan kekuatan saya sebagai prioritas? Long Hao Chen tertawa sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat serap, bagaimana kamu masih bisa menyebut dirimu lemah? Tunggu saja McDool berevolusi. Setelah itu, orang ini akan berevolusi dari binatang ajaib di peringkat ke-6 menjadi binatang ajaib di peringkat ke-7. Pada saat itu, selama kita memiliki kristal ajaib yang sesuai, dia seharusnya mampu menampilkan kekuatan binatang ajaib di peringkat ke-8. Dan ini masih lemah, tungku spiritual ini paling cocok untukmu, jadi cepatlah menyerapnya sekarang juga. Saat kamu menyerapnya, saya akan menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu adalah pilihan yang paling cocok. Baru saat itulah Chen Ying'er terlihat senang atas keputusannya, berlari ke sisi Long Hao Chen dengan semangat tinggi, sebelum mengeluarkan bola kristal berbentuk bola miliknya. Bola kristal menyala, memancarkan cahaya putih yang menyelimuti tungku spiritual, menariknya ke hadapan Chen Ying'er. Segera, cahaya putih yang kaya meledak, menyelimuti Chen Ying'er sepenuhnya. Cahaya putih ini tidak intens tetapi sangat padat dan kental, seperti lingkaran cahaya besar yang menyelimuti Chen Ying'er. Sima Xian bertanya dengan bingung, "Bos, apa fungsi tungku spiritual? Beritahu saya." Setiap orang memiliki pengetahuan umum tentang tungku spiritual, namun ini tidak berarti bahwa setiap orang mengetahui segalanya tentang tungku spiritual. Secara umum, seseorang hanya akan mengetahui jenis-jenis tungku spiritual yang dapat diasimilasi oleh panggilannya sendiri. Namun, Long Hao Chen bukanlah siapa-siapa. Setelah mengikuti ayahnya berlatih sejak usia muda, Long Hao Chen telah belajar banyak tentang tungku spiritual darinya. Dapat dikatakan bahwa Long Hao Chen memiliki pengetahuan tentang setiap tungku spiritual yang dikenal, dan Long Xingyu bahkan telah menggambar diagram terperinci untuknya agar dia dapat mengenali semua tungku spiritual yang dikenalnya. Alasan mengapa dia mengajari Long Hao Chen begitu banyak tentang tungku spiritual adalah bagian dari perencanaan jangka panjang Long Xingyu. Dari sudut pandangnya, bahkan bagi putranya, pasti tidak mudah untuk mendapatkan beberapa tungku spiritual, tetapi cepat atau lambat dia harus menggabungkannya dengan beberapa tungku tersebut. Tungku spiritual yang benar-benar kuat bukan hanya tungku spiritual yang dibuat secara individual, namun bisa juga merupakan tungku yang diciptakan melalui penggabungan beberapa tungku spiritual menjadi satu. Namun, menyelesaikan fusi tersebut akan terbukti sangat menantang, namun jika berhasil, ini akan menjadi tungku spiritual baru yang eksklusif, yang potensinya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh sederhana, di antara tungku spiritual yang dikenal, yang paling kuat secara alami adalah tungku spiritual samsara milik KR. Namun, ini hanyalah sebuah tungku spiritual. Jika seseorang berhasil menggabungkan dua atau lebih tungku spiritual, hasilnya mungkin bahkan melebihi kekuatan tungku spiritual samsara. Tentu saja, ini hanyalah hipotesis belaka. Bahkan di antara tungku spiritual yang menyatu, hingga hari ini, tidak ada yang berhasil melampaui kekuatan serangan tungku spiritual samsara. Kalau tidak, legenda mantan Sion of Samsara tidak akan begitu menonjol. Namun dari sini terlihat betapa unggulnya tungku spiritual yang menyatu dibandingkan dengan tungku spiritual biasa. Saat melebur dengan tungku spiritual, masalahnya bukan hanya soal memilih tungku spiritual yang terkait dengan panggilan seseorang. Melalui ujian yang tak henti-hentinya selama puluhan ribu tahun sejarah manusia, terdapat beberapa kesaksian tentang pengalaman peleburan tungku spiritual. Poin kuncinya adalah tentang kompatibilitas dan kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi keberuntungan juga terlibat dalam proses tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan keberhasilannya dalam memadukan tungku spiritual. Namun tidak peduli siapapun, selama dia memiliki setidaknya dua tungku spiritual, dia akan memiliki peluang untuk mencapai perpaduan. Agar Long Hao Chen bersiap lebih baik untuk masa depan, ketika dia akan menjadi lebih kuat dan memiliki kesempatan untuk memadukan tungku spiritual, Long Xingyu mengajari putranya sendiri tentang tungku spiritual secara mendalam. Long Hao Chen menyatakan, tungku spiritual ini disebut tungku spiritual kambing hitam, dan peringkatnya sedikit lebih tinggi dari tungku suci spiritual saya, tetapi tidak banyak. Panggilan apapun dapat mengasimilasinya, dan setelah melepaskan kekuatannya, pengguna dapat menahan serangan sepenuhnya saat diserang. Batas atas untuk mencapainya adalah energi spiritual dari serangan tersebut harus berada di bawah 3 kali lipat energi spiritual penggunanya, dan tungku spiritual kambing hitam dapat berevolusi paling banyak 2 kali. Setelah berevolusi, menjadi batas 4, lalu 5 kali.
Karena Chen Ying'er adalah seorang pemanggil, kekuatan pertahanannya adalah yang paling lemah di antara kita semua, dan dia bahkan tidak memiliki mantra sihir pertahanan. Selain itu, untuk sementara dia tidak dapat menggunakan mantra pemanggilan kuat apapun untuk saat ini, dan inilah mengapa saya yakin tungku spiritual ini paling cocok untuknya. Selain itu, tungku spiritual kambing hitam sifatnya agak lembut, jadi ketika kita akan berangkat dari sini, cobaannya tidak akan terlalu berat. Lebih penting lagi, tungku spiritual kambing hitam memiliki kegunaan lain, dapat menduplikasi kemampuan yang baru saja digunakan pengguna, namun setelah melakukan itu, tungku spiritual kambing hitam akan kehilangan efisiensinya sepanjang hari. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er bersifat acak, tetapi setelah mendapatkan tungku spiritual kambing hitam, dia akan bisa menjadikannya mantra pemanggilan ganda. Ini akan sangat meningkatkan kemungkinan munculnya binatang ajaib yang kuat, dan di masa depan ketika dia bisa mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk, kita kemudian akan dapat menggunakan dua gerbang pemanggilan makhluk sekaligus di saat pertempuran. Han Yu bereaksi, tetapi jika tungku spiritual ini diberikan kepadamu, efisiensinya akan sama besarnya, tidak peduli apakah itu tentang kambing hitam atau kemampuan duplikasinya, keduanya akan sangat memperkuat kemampuan bertarungmu. Dan kedua kemampuan ini dapat memainkan peran yang menentukan di saat pertempuran. Sambil tertawa, Long Hao Chen menjawab, itu benar, itu juga bisa berguna bagi saya. Namun, saya belum selesai berbicara. Tungku spiritual kambing hitam ini memiliki kegunaan yang baik, tetapi menurutmu mengapa peringkatnya agak rendah? Alasannya sederhana, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan tungku spiritual ini agak lama. Meluncurkan kemampuan kambing hitam membutuhkan setidaknya 10 detik, dan menggunakan kemampuan duplikasi membutuhkan waktu 15% lebih lama daripada kemampuan aslinya. Jika aku yang menggunakannya, lawanku tidak akan pernah memberiku waktu ini. Tapi Ying'er ditempatkan di tengah-tengah tim kami, jadi kami tidak perlu khawatir tentang waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan tungku spiritual, itulah sebabnya saya membuat pilihan untuk membiarkan dia mengasimilasinya. Mendengar penjelasan Long Hao Chen, semua orang merasa puas. Benar sekali, tungku spiritual ini memang paling cocok untuk Chen Ying'er. Sima Xian berkata sambil tertawa, Bos, ketika kita menemukan tungku spiritual yang berfokus pada tenaga mentah, kamu pasti harus menyerahkannya kepada saya. Saya paling suka tenaga mentah. Long Hao Chen berkata sambil tertawa, ini tergantung pada keberuntungan kita. Saya percaya bahwa sebagian besar tungku spiritual telah ditemukan oleh mereka yang datang ke sini, namun fakta bahwa kami menemukannya telah membuat perjalanan ini bermanfaat. Mendapatkan lebih banyak bisa dianggap sebagai bonus. Long Hao Chen memiliki sikap yang sangat baik, dia sudah memiliki dua tungku spiritual, jadi kali ini, untuk meningkatkan kekuatan rekan-rekannya, dia memimpin mereka di surga ilusi dalam perjalanan ini, bahkan jika waktu aktivasi tungku spiritual kambing hitam tidak terlalu lama, dia tetap memprioritaskan untuk memberikannya kepada rekan-rekannya, tapi ini hanyalah sesuatu yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Cahaya putih yang menyelimuti tubuh Chen Ying'er berangsur-angsur menghilang, dan ketika dia muncul lagi di hadapan semua orang, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah fusinya berhasil? Wang Yuan bertanya dengan penuh keprihatinan. Chen Ying'er menggelengkan kepalanya, sebelum mengangguk, sepertinya aku berhasil mengasimilasinya, tapi bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan kekuatan tungku spiritual itu? Long Hao Chen tersenyum padanya, jangan khawatir, ini hanyalah tahap awal asimilasi. Bagaimana bisa secepat itu, kamu masih harus melewati ujian kedua dan ketiga sebelum kamu dapat menganggap tungku spiritual ini benar-benar menjadi bagian dari dirimu sendiri. Setidaknya saat kita berada di surga ilusi, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya, agak menyebalkan. Saya mendengar semua yang baru saja kalian katakan sebelumnya, tungku spiritual kambing hitam ini sungguh hebat, terima kasih Kapten. Sambil tertawa, Long Hao Chen berkata, jangan berterima kasih padaku. Ini adalah sesuatu yang kami peroleh bersama, ayo pergi, kita harus terus mencari. Lin Xin, berapa banyak energi spiritualmu yang telah terisi kembali? Kekuatan penuh kutukan api hampir menghabiskan energi spiritual Lin Xin. Lin Xin menyatakan, saya hanya perlu pulih sedikit. Saya tidak ahli dalam menyerang, mari kita tunggu sebentar sebelum memindahkan Kapten. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen menjadi lebih berhati-hati. Iblis muda yang baru saja mereka bunuh jauh melampaui ekspektasi mereka dalam hal kekuatan, dan yang lebih penting, di antara pusat kekuatan iblis yang masuk ke istana ilusi kali ini, yang ini adalah yang terakhir berturut-turut.
Hierarki iblis sangat jelas, status seseorang akan menentukan posisinya. Pemuda berambut hitam yang memberinya perasaan suram akan ketiadaan adalah yang paling depan, jadi itu berarti dia mungkin peringkat tertinggi di antara mereka semua. Bahkan Yue Ye dan Leng Xiao hanya ditempatkan di posisi ketiga dan keempat dan bahkan tidak di posisi kedua. Namun Yue Ye adalah putri Dewa Iblis Bulan yang paling disayangi, dan bagi Leng Xiao, Long Hao Chen tidak salah menebak, dia akan memiliki hubungan kekerabatan dengan Kaisar Dewa Iblis, atau setidaknya milik klan Naga Iblis. Satu-satunya aspek yang tidak jelas bagi Long Hao Chen adalah kekuatan Leng Xiao. Menjadi anggota klan Naga Iblis, bagaimana mungkin dia belum mencapai tahap ke-6 dalam kultivasi saat itu? Namun, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia jelas telah menembus langkah ke-6 sekarang. Meskipun dapat dikatakan bahwa 10 aliansi kuil yang datang ke sini adalah anggota pasukan pemburu iblis, semuanya tidak kekurangan kekuatan, para iblis dipilih dengan lebih cermat, dan semua yang datang adalah pahlawan terbaik mereka. Jika mereka benar-benar bertemu mereka dalam pertarungan individu, para pemburu iblis dari aliansi kemungkinan besar akan menemui akhir yang mengerikan. Hal ini menyebabkan Long Hao Chen merasa lebih khawatir tentang Chai Er. Adegan ini dengan mudah membuat semua orang rileks, tetapi Long Hao Chen mempertahankan kewaspadaan yang tinggi dari awal hingga akhir. Yating duduk tepat di bahunya dan persepsinya sendiri terkait dengan persepsinya. Dengan cara ini, kapasitas mental Long Hao Chen yang awalnya luar biasa juga menyebar ke lingkungan dengan efisiensi yang menjadi lebih baik. Faktanya, di dalam surga ilusi, kecuali dari mata kebenaran, kemampuan pengintaian apapun tidak efektif. Semuanya harus diselidiki secara pribadi. Setelah kira-kira setengah jam, mereka menemukan mayat binatang ajaib yang dimutilasi dengan buruk, kristalnya telah digali, tanpa jejak tungku spiritual di dekatnya. Berdasarkan pertemuan mereka sebelumnya, hal ini jelas berarti bahwa tungku spiritual telah dirampas, dan dengan cara kekerasan belaka. Long Hao Chen menghentikan langkahnya, dan setelah merenung sebentar, menginstruksikan dengan suara rendah, "Sima, gali lubang di tanah, kami akan menguburkan binatang ajaib ini di sini, membiarkannya kembali ke alam."